Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan soal tema 6 kelas 6 lengkap dengan kunci jawabannya. Pada soal terdapat pilihan ganda, isian singkat dan uraian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama masuk pada soal PPKN. Salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan adalah A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Belajar dengan tekun. C. Membantu ibu menjaga adik. D. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Jawabannya lebih tepat adalah A ya, membuang sampah pada tempatnya, karena ini adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan ya, lingkungan alam sekitar kita. Soal yang kedua, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, misalnya A. Hak berbicara. B. Hak mendapatkan pekerjaan. C. Hak memilih. D. Hak beragama. Jawabannya adalah B ya, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Soal nomor 3. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus dilakukan dengan penuh A. Tekanan. B. Ketidaknyamanan. C. Tanggung jawab. D. Ketakutan. Yang benar adalah C ya, tanggung jawab. Oke, soal yang keempat masuk pada pelajaran bahasa Indonesia. Gagasan utama pada paragraf berikut ini adalah, oke, kita baca dulu ya. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Oke, gagasan utamanya adalah A. Budaya Indonesia. B. Pengertian tari kreasi. C. Tari tradisional. D. Gerak tarian. Oke, jawaban yang tepat adalah B ya, pengertian tari kreasi. Oke. Selanjutnya, nomor 5, kalimat utama pada paragraf berikut ini terletak pada kalimat keberapa? Oke ya, tadi itu kita sudah membacanya. Nah, untuk kalimat utamanya ini terletak pada kalimat keempat ya. Nah, gagasan utamanya kan tadi kita udah menentukan ya, pengertian tari kreasi ini. Nah, pengertian tari kreasi ini ya, kalimat utama itu terdapat pada kalimat keempat ini ya. Ini 1, kemudian 2, 3 sampai ini tanda tanya, dan keempat ini ya. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Jadi gagasan utamanya juga di sini. Oke, soal kelima, gagasan utama pada paragraf berikut adalah bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Oke, gagasan utamanya ini kita cari dulu. Ya, gagasan utamanya biasanya terletak di awal ataupun akhir paragraf ya. Kalau di akhir paragraf ini nggak mungkin ya. Adapun tari kelompok adalah, nah, yang lebih umum itu adalah bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Jadi untuk ini kalimat utamanya di awal paragraf ini ya, di kalimat pertama. Jadi untuk gagasan utamanya juga ada di sini. Yang lebih tepat adalah A ya, bentuk karya tari kreasi ini ya, bentuk karya tari kreasi. Selanjutnya pada soal IPA. Oke. Masa peralihan dari anak-anak ke dewasa disebut dengan masa bayi, masa tua, masa peralihan, masa pubertas ya. Jawaban yang lebih tepat adalah masa pubertas. Oke. Aktifnya organ reproduksi pada remaja laki-laki dan perempuan yang memasuki masa pubertas disebut dengan perubahan A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Kuarter ya. Untuk organ reproduksi ini paling utama ya. Jadi paling utama itu adalah yang primer, disebut sebagai perubahan primer. Berikutnya nomor 9.
Bila seseorang remaja perempuan mengalami pubertas, maka dia harus mengkomunikasikannya kepada tetangga terdekat, sahabat terdekat, teman sekelas, ibu atau kakak perempuan ya. Jawaban yang lebih tepat adalah ibu atau kakak perempuan ya. Jadi yang pertama kalian harus komunikasikan itu adalah kepada orang tua kalian ya. Oke, soal nomor 10 adalah soal IPS. Puncak perjuangan bangsa Indonesia ditandai dengan A. Peristiwa Sumpah Pemuda, B. Kekalahan Jepang, C. Proklamasi Kemerdekaan, D. Kembalinya Yogyakarta ke tangan Indonesia. Oke, jawaban yang lebih tepat adalah sebagai puncak perjuangannya adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian nomor 11, agar dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan kondusif di Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, bahasa, bahkan agama adalah dengan cara A. Tidak peduli, B. Toleransi, C. Rendah hati, D. Percaya diri. Oke, yang lebih tepat adalah kita harus saling toleransi ya. 12. Pembangunan jalan raya hingga pelosok negeri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk A. Menghabiskan devisa negara, B. Mengeksplor potensi pelosok negeri, C. Mewujudkan masyarakat sejahtera, D. Berlaku adil pada semua warga daerah. Jawaban yang tepat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oke, soal nomor 13 adalah soal SPDP. Nada yang dibunyikan secara bergantian disebut dengan interval A. Harmonis, B. Melodis, C. Ascending interval, D. Descending interval. Yang lebih tepat adalah melodis ya. 14. Tarian yang memiliki pakem dan aturan tertentu yang harus diikuti adalah tari A. Kontemporer, B. Kreasi modern, C. Kreasi daerah, D. Tradisional. Oke, jawaban yang lebih tepat adalah D ya. Tarian tradisional ya, karena harus mengikuti pakem ya dan ada aturan tertentu. Oke, 15. Reklame yang berisi tentang informasi kesehatan merupakan reklame yang bersifat A. Komersial, peringatan, ajakan, atau penerangan. Oke, yang lebih tepat adalah yang penerangan ya. Oke, soal 16 adalah soal PPKN. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat dan menjaga fasilitas sekolah adalah contoh. Contohnya seperti apa ya? Contoh kewajiban di sekolah. Soal 17 bahasa Indonesia. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah, oke kita baca dulu ya. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Oke, itu awal paragraf ya. Sekarang kita baca yang akhir paragraf ya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Oke, jadi langkah atau cara cepat untuk menentukan kalimat utama, kalian bisa mencarinya di awal paragraf ataupun akhir paragraf ya. Nah, ini untuk yang kalimat paling umum ya, yang mengandung gagasan utama itu ada di awal paragraf atau kalimat yang pertama ya. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Ya, jadi kalimat utamanya ini adalah ini ya, ada di awal paragraf ya. Untuk gagasan utamanya ini bisa kita tarik, itu jawabannya adalah, nah untuk gagasan utamanya dari kalimat utama ini adalah jenis tari kreasi gitu ya. Karena ini sifatnya paling umum ya. Kalau yang ini adalah paragraf penjelas, kalimat penjelas ya. Untuk kalimat kedua dan sampai yang terakhir ini adalah kalimat penjelas. Oke. Kemudian nomor 18 soal IPA. Tumbuh jakun dan tumbuh rambut halus pada ketiak merupakan ciri pubertas pada. Oke, jelas sekali ya. Kalau ada jakun berarti laki-laki. Soal 19 itu adalah soal IPS. Sebagai seorang konsumen barang dan jasa, salah satu sikap yang dapat kita tunjukkan sebagai salah satu wujud upaya mengisi kemerdekaan adalah dengan
Oke, kita harus memakai produk dalam negeri ya. Harus mencintai dan memakai produk dalam negeri. Soal ke-20, soal SPDP. Interval nada selalu dibatasi oleh 2 nada. Nah, nada kedua disebut sebagai nada selang. Soal nomor 21 ini soal uraian, soal PPKN. Sebutkan 2 contoh sikap yang menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara. Oke, kita harus membayar pajak ya, tepat pada waktunya, kemudian selalu menjaga nama baik bangsa Indonesia. Soal nomor 22 adalah soal bahasa Indonesia. Sebutkan 2 cara menemukan kata kunci pada suatu paragraf. Oke, untuk menemukan kata kunci yang pertama kita harus membacanya secara utuh ya. Kita baca semua, kemudian kita mencari kata yang sering diulang-ulang, dan kita bisa menemukannya di dalam ide pokok bacaan ya. Oke, soal nomor 23 itu adalah soal IPA. Sebutkan 2 hal yang harus diperhatikan ketika memasuki masa pubertas. Oke, kalian harus mengkomunikasikannya dengan orang tua, kemudian selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif ya. Kemudian soal nomor 24 adalah soal IPS. Sebutkan 2 upaya pemerintah yang dilakukan dalam rangka mensejahterakan warga negaranya. Oke, diantaranya adalah dengan pembangunan hingga ke pelosok negeri, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Oke, soal ke-25 adalah soal SPDP. Jelaskan perbedaan dari tari tradisional dengan tari kreasi tradisional. Oke, jawabannya adalah untuk tarian tradisional ini adalah tarian khas yang berasal dari daerah dan memiliki filosofi atau makna khusus ya. Sedangkan untuk tari kreasi tradisional itu merupakan tarian daerah yang dikreasikan baik dari segi gerak, kemudian bentuk, komposisi maupun aspek lain sesuai dengan tarian tersebut. Oke, demikian video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.